Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional Indonesia bagian Papua Barat Daya, yaitu Ibu Kota Sorong. Saya Mai Oktavianti dengan nomor MPM 2024 1533. Yang pertama, saya akan membahas visi dan misi Papua Barat Daya Ibu Kota Sorong. Visinya adalah bersama membangun kota Sorong yang maju, mandiri, bersih, hijau, dan sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi lokal sebagai upaya pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Misinya ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan, membangun pemerintahan yang transparan dengan pemerintahan, mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal, meningkatkan konektivitas dan pemerataan infrastruktur, menguatkan adat dan budaya lokal sebagai dasar otonomi khusus. Yang kedua, saya akan membahas potensi daerah Papua Barat Daya, yaitu Ibu Kota Sorong. Yang pertama, potensi daerah tersebut adalah energi dan migas. Papua Barat Daya memiliki sumber daya minyak dan gas dengan 350 sumur yang diolah di Kabupaten Sorong dan fasilitas ekspor di Kota Sorong. Yang kedua ada pertambangan dan nikel. Terdapat potensi nikel di Pulau Gang dan sekitar wilayah Raja Ampat, dikelola oleh PT Gang Nikel Darmkur Antam, dan lainnya. Yang ketiga ada perikanan dan agri-industri. Fasilitas pelabuhan perikanan atau Cold Strong, pabrik es, serta eksportir industri perikanan aktif di Sorong yaitu DJKM. Yang keempat ada sagu dan kelapa. Pengembangan industri sagu di Kabupaten Sorong Selatan dengan konsensi puluhan ribu hektar oleh ANJAP dan perhutani. Yang kelima ada wisata dan konservasi, termasuk kawasan konservasi Tambrau sebagai tujuan bird watching dan ekowisata, kekayaan alam Laut Raja Ampat yang luar biasa. Untuk poin selanjutnya, saya akan membahas kearifan lokal daerah Papua Barat Daya, Ibu Kota Sorong. Yang pertama ada sistem sasi laut. Sasi laut adalah suku-suku di Sorong seperti Arfak, Maya, dan Tehip menerapkan sesi laut. Apa sih sesi laut itu, teman-teman? Sesi laut yaitu sistem pengelolaan sumber daya laut yang melibatkan aturan adat dan ritual untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua ada tradisi engek. Tradisi engek itu, teman-teman, adalah masyarakat suku Moy di Sorong juga memiliki tradisi engek, yaitu larangan adat untuk mengambil sumber daya alam tertentu dalam jangka waktu tertentu guna pemulihan alam. Yang ketiga ada Rumah Kaki Seribu. Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat yang merupakan warisan budaya dari wilayah Doberai, Papua, memiliki fungsi multifungsi bagi masyarakat Papua Barat Daya. Yang keempat ada Festival Suling Tambur. Festival Suling Tambur merupakan perayaan budaya yang menampilkan berbagai suku dari seluruh Papua Barat, menampilkan musik dan tarian tradisional, termasuk tarian adat suku Moy seperti tarian Aluyeng. Selanjutnya adalah pendapatan utama daerah Kota Sorong. Yang pertama ada sektor pertambangan dan energi. Kota Sorong dan sekitarnya memiliki aktivitas eksplorasi minyak dan gas atau migas. Yang kedua ada perdagangan dan jasa. Sebagai kota pelabuhan dan pintu gerbang Raja Ampat, Sorong memiliki kegiatan perdagangan yang cukup tinggi. Yang ketiga ada pariwisata. Meskipun Raja Ampat secara administratif termasuk Provinsi Papua Barat, aktivitas turis internasional dan domestik seringkali bermula dari Sorong. Salah satunya wisata bahari dan ekowisata turut menyumbang pendapatan yang besar dari sektor ini. Yang keempat ada perikanan dan kelautan. Karena letaknya strategis di pesisir, sektor perikanan merupakan potensi besar terutama penangkapan dan ekspor ikan. Yang kelima ada kehutanan dan perkebunan. Meski masih dalam tahap pengembangan, beberapa kawasan di Papua Barat Daya memiliki potensi yang tinggi untuk sektor ini. Selanjutnya ada keunggulan daerah Kota Sorong. Keunggulan daerah Kota Sorong yang pertama letaknya geografis dan strategis. Kenapa sih geografis dan strategis, teman-teman? Karena Sorong menjadi gerbang utama ke Papua dan kawasan timur Indonesia. Lokasi pelabuhan dan bandara mendukung konektivitas barang dan orang dari wilayah ke wilayah lain.
Yang kedua ada potensi sumber daya alam yang melimpah, yaitu minyak gas dan bumi atau migas. Telah dieksploitasi sejak zaman kolonial. Hasil laut melimpah, yaitu tuna, cakalang, udang, dan rumput laut. Potensi hutannya juga tropis, hasil perkebunannya seperti kelapa, kakao, pala, dan pertanian lokal. Yang ketiga ada pusat ekonomi baru di kawasan timur. Sorong tumbuh sebagai pusat perdagangan jasa dan logistik di Papua. Banyak kantor cabang perusahaan nasional dan bank telah membuka operasional di Sorong. Perdagangan, perkembangan kawasan industri sedang dilakukan untuk mendukung perekonomian daerah. Yang keempat ada potensi pariwisata kelas dunia. Sorong sebagai pintu masuk Raja Ampat menjadikan sangat penting dalam sektor wisata bahari. Tersedia infrastruktur dan dasar wisata seperti hotel, pelabuhan wisata, dan layanan tur. Potensi wisata budaya dan alam lainnya di wilayah Papua Barat juga masih besar untuk dikembangkan. Contohnya seperti tadi teman-teman ada hotel, pelabuhan wisata. Nah, yang kelima ini ada keanekaragaman hayati dan budaya. Wilayah ini kaya akan flora dan fauna endemik. Terdapat banyak suku asli dengan kekayaan budaya bahasa dan kearifan lokal yang unik. Mendukung perkembangan ekowisata dan wisata budaya. Yang terakhir ada dukungan pemerintah pusat dan otonomi baru. Papua Barat Daya merupakan provinsi baru pada tahun 2022, sehingga mendapatkan perhatian lebih dalam hal infrastruktur, anggaran pembangunan, dan pendidikan, serta kesehatan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah Papua Barat Daya merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia. Dibentuk pada tahun 2022 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Ibu kotanya, Ibu Kota Sorong, memiliki peran strategis sebagai gerbang utama ke Papua dan kawasan timur Indonesia. Provinsi ini memiliki keunggulan geografis, kekayaan sumber daya alam, dan potensi ekonomi yang besar. Sorong berperan penting dalam sektor perdagangan, minyak bumi dan gas bumi, kelautan perikanan, serta pariwisata, terutama karena letaknya yang dekat dengan destinasi wisata dunia Raja Ampat. Dengan dukungan pemerintah pusat, status sebagai daerah otonomi baru, dan konektivitas yang terus berkembang, Papua Barat Daya memiliki prospek yang sangat menjanjikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Sekian dari saya, terima kasih.